Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Kamis 2 Oktober 2025. Informasi terupdate telah kami sajikan pada edisi cetak kita hari ini, maka dari itu beberapa halaman, headline, juga rubrik akan kita ulas lebih lanjut pada tayangan ini. Nah, bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami dapat menghubungi kami di nomor 0411 811 5500 atau menghubungi kami via SMS ataupun WA di nomor 081 1413 5555. Langsung saja di halaman utama kita, Tribuners, hadir informasi yang juga masih dalam beberapa hari ini memang bergulat untuk membahas hal tersebut. Maka dari itu headline utama kita, sayur MBG Makassar berulat, kemudian ayam yang ada di MBG Kota Palopo juga berdarah. Sayur makan bergizi gratis di Kota Makassar berulat, sementara di Palopo ditemukan ayam masih berdarah dalam ompreng Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Kondisi serupa terjadi di Parepare hingga sebagian orang tua memilih menyuruh anaknya membawa bekal dari rumah karena MBG basi. Suasana di Madrasah Alia Negeri Man 3 Makassar mendadak heboh pada Rabu 1 Oktober lalu. Sejumlah siswa terkejut mendapati ulat kecil berwarna putih di salah satu hidangan program MBG. Kejadian itu bermula saat seorang siswa tengah menyantap menu sayur yang disajikan bersama nasi. Ia tiba-tiba berhenti makan setelah melihat ulat di antara sayuran. Panik, siswa langsung memberitahu teman-temannya hingga suasana kelas pun ramai. Momen itu bahkan sempat direkam dalam video lalu dilaporkan ke pihak sekolah. Guru Man 3 Makassar, Adil, membenarkan temuan tersebut. Menurutnya insiden itu hanya terjadi pada satu porsi makanan, sementara sebagian besar siswa tetap mengonsumsi menu lain tanpa masalah. Pihak sekolah sendiri belum mengetahui asal dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang memasok makanan tersebut. Meski begitu, sekolah memastikan akan segera berkoordinasi dengan pengelola MBG agar kejadian serupa tidak terulang. Di sisi lain, juga terdapat informasi mengenai program MBG di SMP Negeri 8 Palopo yang saat ini tampil di layar kaca Anda saat ini, Tribuners, di mana menuai sorotan setelah siswa menemukan potongan ayam yang masih berdarah dalam menu makan siang Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Salah satu siswa, Setiawan, mengatakan ayam yang ia santap tampak belum matang sempurna. Ia menambahkan kejadian ini baru pertama kali dialami sejak 2 pekan sekolahnya menerima MBG. Hal serupa dirasakan Yoga Lukman. Dengan kutipan yang katakannya, "Kukira saus, ternyata darah. Kubuang bahkan kumuntahkan juga." Nah, mengonsumsi ayam belum matang dapat membahayakan kesehatan karena berisiko mengandung bakteri seperti Salmonella dan Campylobacter yang bisa menyebabkan keracunan makanan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala SMP Negeri 8 Palopo, Bahrum Satria, menegaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pengelola MBG. Di samping itu juga kami tampilkan kemudian informasi orang tua siswa di Parepare yang melarang anaknya mengonsumsi makanan program MBG di sekolah. Kekhawatiran itu muncul setelah temuan makanan basi hingga keluhan sakit perut pada sejumlah siswa. Laras, orang tua murid SDN 34 Parepare, Jalan Haji Andi Muhammad Arsyad, Kelurahan Watang, Soreang, ia mengaku sudah 3 hari meminta anaknya membawa bekal dari rumah. Ia menjelaskan, anaknya sering mengeluh sakit perut setiap malam sepulang sekolah sejak menerima MBG. Kecemasan Laras semakin besar setelah mendengar kabar kasus keracunan MBG di daerah lain. Ia berharap program ini dihentikan. Nah, menurutnya, orang tua lebih memahami makanan disukai anak. Menanggapi itu, PLT Kepala SDN 34 Parepare, Ani Dawati, menjelaskan program MBG di sekolahnya sejak 10 September 2025. Dan ia memastikan sekolah selalu memantau makanan sebelum dibagikan. Ani Dawati tidak menampik sebagian orang tua melarang anaknya makan MBG, namun menegaskan sekolah tidak memaksakan. Ia menambahkan sejauh ini belum ada kasus keracunan MBG di sekolahnya. Dan oleh pengelola MBG Ujung Loe, libatkan ahli gizi dalam pengolahan makanan untuk siswa. Dan langkah ini dimaksud agar kebersihan dan kualitas gizi tetap terjaga. Basri menjelaskan, Basri ini merupakan pengelola MBG Ujung Loe. Ia menegaskan manajemen kerja dapur dimulai dari persiapan bahan baku yang disuplai oleh pemasok. Bahkan baku tersebut wajib dicuci menggunakan air biasa atau air galon. Jika ditemukan bahan yang rusak, maka menjadi tanggung jawab pihak pemasok. Selanjutnya, tim relawan mengolah bahan ke tahap produksi.
Setelah selesai dimasak, makanan ditempatkan dalam ruangan ber-AC atau kipas angin, dan setelah dingin barulah masuk tahap pengemasan. Setiap hari MBG Ujung Loi menyiapkan 2.899 omprengan untuk siswa mulai Senin hingga Jumat. Dan program ini juga memberdayakan masyarakat lokal yang direkrut sebagai tenaga dapur dan relawan. Saat ini Kecamatan Ujung Loi Baru terdapat 2 unit MBG yang beroperasi. 2 unit tambahan sedang dalam tahap pembangunan dapur dan ditargetkan beroperasi tahun ini untuk menjangkau lebih banyak sekolah di wilayah tersebut. Dan juga ada program MBG di Takalar yang bukan hanya meningkatkan kesehatan siswa tapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. MBG merupakan program pemerintah untuk menyediakan makanan sehat, bergizi, dan seimbang bagi peserta didik di sekolah. Tujuannya meningkatkan gizi, konsentrasi belajar, dan kesehatan siswa, sekaligus mencegah stunting serta kekurangan gizi. Di Takalar, program ini dijalankan Yayasan Sinar Jaya Reski melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Unit pelaksana ini bertugas menyiapkan, mengolah, dan menyalurkan makanan ke sekolah-sekolah. Oleh Kepala SPPG Yayasan Sinar Jaya Reski, Febi Rasak, mengatakan pihaknya melibatkan tim quality control untuk menyortir bahan, memeriksa harga, dan menentukan jumlah yang dibutuhkan. Setiap hari, SPPG mendistribusikan 3.247 porsi makanan ke 8 sekolah, yakni RA Andika, TK Andika Ar-Rahman, TK Bayangkari, SMP Negeri 2 Takalar, MTS Muhammadiyah Salaka, MA Salaka, SMKN 2 Takalar, dan SMA 1 Takalar. Proses pengolahan melibatkan 50 tenaga kerja, termasuk 47 relawan, ahli gizi, akuntan, serta tim khusus untuk persiapan, memasak, dan pemorsiran. Di samping itu kami tampilkan juga informasi mengenai vonis Anar yang lebih ringan dari Ibrahim. Vonis terhadap terdakwa sindikat uang palsu Anar Salahuddin Sampai-Toding lebih ringan dibandingkan sesama terdakwa Andi Ibrahim. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguh Minasa menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Anar atau 3 tahun lebih rendah dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntutnya 8 tahun penjara. Putusan dibacakan Hakim Ketua Dian Marta Budia Nugraini didampingi oleh 2 hakim anggota di ruang Kartika PN Sungguh Minasa Jalan Usman Salengke, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Anar Sampai-Toding yang mengenakan baju putih dan masker tampak berwajah datar saat sidang berlangsung. Dalam amar putusan, hakim menyatakan Anar terbukti menyuruh terdakwa Syaruna memproduksi dan memodali uang palsu. Selain pidana penjara, Anar juga dijatuhi denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Majelis hakim menilai keterlibatan Anar tidak bisa dilepaskan dari peran bawahannya, Syaruna dan John, yang dianggap memberikan keterangan untuk melindungi atasannya. Produksi uang palsu di rumah Anar Sampai-Toding diyakini mustahil terjadi tanpa sepengetahuannya. Sementara meringankan, Anar Sampai-Toding belum menikmati keuntungan, belum pernah dihukum, dan berusia lanjut. Usai sidang, Anar dan kuasa hukumnya menyatakan banding atas putusan tersebut. Jaksa penuntut umum Arya Perkasa juga menyatakan banding. Hakim Dian menyatakan sidang terhadap terdakwa berakhir. Usai sidang, Anar Sampai-Toding menyapa kerabatnya. Raut wajahnya terlihat datar dan sesekali tersenyum. Anar mulai terlihat sedih sesaat memeluk kerabatnya. Dan usai sidang, Anar dibawa ke rumah tahanan Rutan Makassar. JPU sebelumnya menuntut Anar dengan pidana 8 tahun penjara atau denda dan juga denda 100 juta rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Jaksa menilai Anar terbukti terlibat sebagai pihak yang memodali produksi uang palsu dengan menyuruh Syaruna. Dalam dakwaannya, Anar disebut memberikan dana 277 juta rupiah secara bertahap sepanjang periode Agustus hingga Oktober 2023. Dan ini bertujuan untuk membeli alat dan bahan untuk pembuatan uang palsu tersebut. Nah, rumah Anar di Jalan Sunu 3, Kota Makassar menjadi lokasi awal produksi sebelum berpindah ke UIN Alauddin Makassar. Namun Anar membantah tuduhan tersebut. Dalam duplik yang dibacakan di PN Sungguh Minasa Rabu 17 September 2025, ia mengakui dikriminalisasi dan menyebut tuduhan keterlibatannya hanyalah rekayasa hukum. Oleh kuasa hukum Anar, Andi Jamal Kamarudin menegaskan kliennya tidak pernah menyuruh atau memodali produksi uang palsu. Menurutnya, dana yang ditransfer Anar sebenarnya untuk kebutuhan alat peraga kampanye saat ia berniat maju di Pilgub Sulsel 2024. Hal senada disampaikan penasehat hukum lainnya, Sultani.
Ia menilai tidak ada bukti cukup yang menunjukkan Anar terlibat. Maka dari itu ia menegaskan keterangan saksi Sharuna maupun John tidak pernah menyatakan disuruh Anar. Bahkan BAP keduanya disebut direkayasa oleh penyidik. Terakhir, Anar sampai toding sebelumnya dikenal sebagai tokoh masyarakat sosial yang sempat berniat maju sebagai calon gubernur pada Pilgub 2024. Namun langkahnya terhenti lantaran tidak memiliki dukungan dari partai politik. Lanjut lagi di halaman utama kita masih sejalan dengan informasi-informasi penting, di mana kreativitas anak bangsa semakin canggih. Ya, ini dikatakan oleh Menecraft Teuku Rifki, di mana polemik royalti musik menjadi keresahan, khususnya untuk para pelaku usaha, mulai perhotelan hingga kafe yang menggunakan musik untuk mendukung bisnis yang mereka jalankan. Hal ini kuat diperbincangkan setelah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mengatakan penarikan royalti tidak hanya berlaku pada lagu populer, tapi juga musik instrumental atau bunyi-bunyian dari produser fonogram, termasuk suara alam yang direkam dan sebagai bahan komersil. Terkait itu, Menteri Ekonomi Kreatif Menecraft Teuku Rifki mengungkapkan ada 3 nilai atau ekosistem soal polemik tersebut yang harus diperbaiki. Masalah pertama yakni soal tempat pemutaran musik. Teuku Rifki mengatakan aturan tempat pemutaran musik itu harus ditata ulang. Ia menyoroti soal polemik musik di warung kopi hingga pesta pernikahan di sebuah perkampungan yang sejatinya tidak perlu dikenakan royalti. Kemudian soal cara perhitungan royalti musik yang juga harus akuntabel, serta pendistribusian pembayaran royalti tersebut kepada orang yang berhak, yakni pencipta lagu atau musisi. Hal itu dikatakan Teuku Rifki saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra, di kantor redaksi Tribun News Palmera, Jakarta pada Selasa 30 September lalu. Kemudian ada beberapa pertanyaan dan juga kutipan yang kami tampilkan di edisi cetak kita hari ini. Tapi untuk lebih lengkapnya, Tribuners bisa langsung akses ke kanal YouTube kami dengan tajuk Menecraft Teuku Rifki yang menyatakan bahwa kreativitas anak bangsa semakin canggih. Dari halaman utama kita beranjak ke halaman berikutnya, yakni pada halaman 3, Gebrakan Sang Pemimpin 2025. Abdesi Takalar, puji Daeng Manye. Ini merupakan apresiasi kebijakan Bupati Takalar soal gaji aparat desa. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, Tribuners, bagaimana kemudian gaji-gaji kepala desa, kemudian lengkap dengan tunjangannya, kemudian sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun, staf desa, kemudian ketua BPD, wakil ketua BPD, dan anggota BPD. Dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia Abdesi Takalar, Parawangsa mengapresiasi kebijakan Bupati Takalar, Muhammad Firdaus Daeng Manye, terkait sistem penggajian di tingkat desa. Mulai Oktober 2025, gaji kepala desa, perangkat, dan staf desa akan dicairkan secara serentak setiap bulan. Kebijakan tersebut resmi berlaku setelah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025. Menurutnya, ketidakpastian pencairan gaji selama ini menjadi persoalan utama bagi perangkat desa. Tidak jarang, mereka harus menunggu hingga 3 bulan untuk menerima haknya. Dan ia menilai pencairan gaji bulanan secara serentak akan memberikan kepastian finansial, sekaligus meningkatkan motivasi aparat desa dalam bekerja. Meski begitu, Parawangsa mengingatkan keberhasilan kebijakan itu sangat bergantung kedisiplinan masing-masing desa dalam mengurus administrasi pencairan dana. Maka dari itu hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Takalar, Andi Rijal Mustamin. Ia menekankan pentingnya percepatan administrasi oleh pemerintah desa agar pencairan bisa dilakukan secara serentak. Nah, kemudian masih dalam skala Kabupaten Takalar, headline lainnya adalah koperasi jadi wadah tabungan bagi warga Takalar. Koperasi Merah Putih Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulsel, kini menunjukkan perannya sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Sejak diresmikan 2 bulan lalu, koperasi ini tak hanya menjadi tempat belanja, tapi juga menjadi wadah tabungan, investasi, hingga pusat layanan masyarakat. Oleh Bupati Takalar, Muhammad Firdaus Daeng Manye, menegaskan koperasi ini memang dirancang untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Menariknya, syarat belanja di koperasi adalah dengan mendaftarkan diri sebagai anggota. Dari situ jumlah anggota terus bertambah, membuat roda ekonomi desa semakin hidup. Seorang warga mengaku terbantu dengan hadirnya koperasi. Menurut Bupati, koperasi tidak sebatas urusan simpan pinjam,
pinjam. Lebih dari itu, koperasi menghadirkan lapangan kerja, menyerap pasokan barang dari warga, sekaligus membuka beragam layanan, mulai dari agen bank, pembayaran, pengiriman barang, hingga penyewaan alat pertanian Al-Sintan. Agar bisa berjalan optimal, koperasi ini mendapat pendampingan dari Kementerian Koperasi serta pengawasan dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Takalar. Nah, 2 supervisor khusus juga ditugaskan untuk melakukan pemantauan, benchmarking, dan membantu menyelesaikan masalah di lapangan. Meski demikian, Bupati mengakui masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Ia menambahkan desa Aing Batu-Batu akan dijadikan role model bagi desa lainnya yang ada di Kabupaten Takalar. Maka dari itu, kini koperasi bukan lagi sekedar slogan, Koperasi Merah Putih hadir sebagai denyut nadi ekonomi desa, lahir dari warga, dikelola warga, dan kembali memberi manfaat untuk warga. Di samping itu ada juga informasi dari Kabupaten Sidrap, Tribuners. Pemerintah Kabupaten Sidrap bersama Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Sidrap sepakat memperkuat kerjasama dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya di kalangan aparatur sipil negara. Wakil Bupati Sidrap, Nur Kanaa, menyambut baik inisiatif tersebut, dan ia didampingi Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, serta sejumlah pimpinan daerah. Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban akan mendorong ASN di Sidrap untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib dan transparan. Dalam kesempatan itu, Hairul menyerahkan taxpayers atau charter atau juga piagam wajib pajak kepada Wakil Bupati Nur Kanaa. Dan penyerahan ini diapresiasi sebagai bentuk edukasi sekaligus menjadi langkah awal sosialisasi yang akan diteruskan ke seluruh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Sidrap. Ditutup dengan informasi dari Unhas yang mendukung ketahanan pangan Sidrap. Bupati Sidrap Syahrudin Arif bersama Rektor Unhas Profesor Jamaluddin Jompa meninjau penggilingan beras PB Rahma 35 di Kelurahan Lautan Benteng, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap pada Selasa 30 September lalu. Kunjungan ini menegaskan komitmen kolaborasi antara pemerintah daerah dan akademisi dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Prof. JJ menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inovasi yang dilakukan PB Rahma 35, menyebutnya sebagai karya anak bangsa yang luar biasa. Ia menambahkan Unhas berkomitmen mendukung penuh upaya penguatan ketahanan pangan, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk dalam pemasaran produk unggulan ini. Di samping itu, Bupati Sidrap juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Unhas. Ia menyebut adanya kerjasama antara PB Rahma 35 dengan Unhas bisa menjadi bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional. Dan rubrik terakhir yang akan kita ulas Tribuners pada halaman 4, rubrik bisnis. Ada informasi mengenai September Sulawesi Selatan deflasi sebesar 0,17%. Badan Pusat Statistik mencatat Sulawesi Selatan deflasi 0,17% pada September 2025 secara bulanan month-to-month. Komoditas tomat justru jadi penyumbang utama deflasi. Maka dari itu, Kepala BPS Sulsel, Arianto, mengatakan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar deflasi. Kelompok tersebut memberikan andil 0,23%. Sementara secara tahunan year on year, Sulsel tercatat inflasi, di mana kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil sebesar 1,67%, dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras di angka 0,36%. Lalu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,81%. Komoditas penyumbang utama pada kelompok ini adalah emas perhiasan sebesar 0,68%. Nah, secara nasional, BPS mencatat Indonesia inflasi bulanan 0,21% pada September 2025. Oleh Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Muhammad Habibullah mengatakan, penyumbang inflasi bulanan adalah kelompok makanan, minuman, sekali lagi, dan tembakau dengan andil 0,11%. Jadi untuk inflasi dan juga deflasi ini masing-masing penyumbang terbesarnya rata-rata ada pada kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau, Tribuners. Ditutup dengan informasi Chef Barista Harper yang adu skill buat hidangan spesial. Suasana dapur Hotel Harper Perintis Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan Rabu 1 Oktober kemarin mendadak berubah menjadi arena penuh kejutan. Sebanyak 7 chef dan 6 barista ditantang adu kreativitas dalam gelaran bertajuk The Art of Taste. Mereka yang berkompetisi dalam menciptakan makanan dan minuman spesial. Dan pemenang internal Harper Perintis Makassar akan berkompetisi di Black Box Battle tingkat regional dan nasional.
Perlu diketahui juga bahwa dunia food and beverage berkembang pesat, maka dari itu para chef dan barista ditantang menciptakan makanan dan minuman kekinian. Oleh eksekutif chef Harper Perintis, Haris Sestia Wardana mengatakan, kompetisi ini unik sebab seluruh bahan makanan dan minuman dirahasiakan di dalam sebuah box hitam. Begitu kotak dibuka, para peserta harus berpacu dengan waktu untuk meracik hidangannya dan minuman spesial dari bahan-bahan yang tak terduga. Terakhir dari halaman bisnis ini adalah Wakil Bupati Takalar yang menyatakan bahwa Pancasila jadi perekat seluruh elemen di Indonesia. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini bagaimana dokumentasi yang kami tampilkan juga ketika Wakil Bupati Takalar Hengki Yasin menjadi inspektur upacara di Hari Kesaktian Pancasila di lapangan upacara kantor Bupati pada Rabu 1 Oktober 2025 pagi. Bertindak sebagai Komandan Upacara Inspektur 2 Polisi Zulkarnain, dan upacara dihadiri jajaran pimpinan daerah, jajaran Kades, dan seluruh ASN lingkup pemerintah Kabupaten Takalar. Wakil Bupati Hengki Yasin pada saat setelah upacara saat diwawancarai berharap momentum Hari Kesaktian Pancasila semakin meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara Ketua DPRD Muhammad Rijal mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar perjuangan rakyat Indonesia. Dengan kutipan yang terakhir kami tampilkan, tentu kita semua tahu Pancasila adalah dasar sekaligus sebagai tujuan. Kami di Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan diri setia dan berpedoman pada Pancasila. Semoga statement yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Takalar Muhammad Rijal ini bisa menjadi cerminan juga bagi anggota DPR lainnya yang ada di Kabupaten Takalar khususnya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi Kamis 2 Oktober 2025 Tribuners. Terima kasih Anda senantiasa menyaksikan program Highlight Koran Tribun Timur setiap harinya. Dan jangan lupa update informasi terbaru hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur atau secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Saya Fiorina Jeretno, mewakili tim yang bertugas, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.